Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Saverius Bayu Arya Saputra Sianturi. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu model pembelajaran keliling kelompok atau round club dan model pembelajaran tari bambu atau bambu dancing. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing SPD MPD. Next. Topik yang akan saya bahas yang pertama, model pembelajaran keliling kelompok atau run club. Yang kedua, model pembelajaran tari bambu atau bambu dancing. Next. Baik, yang pertama, model pembelajaran keliling kelompok atau run club. Next. A. Pengenalan metode pembelajaran keliling kelompok. Metode pembelajaran round club atau keliling kelompok adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif atau kompak partisipatif, tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa. Tipe keliling kelompok. Dalam tipe ini masing-masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lain. Tipe pembelajaran keliling kelompok atau run club adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif atau kompak partisipatif. B. Teknis pelaksanaan model pembelajaran keliling kelompok. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi kelompok. Yang ketiga, guru memberikan tugas atau lembar kerja. Yang keempat, salah satu siswa dalam masing-masing kelompok menilai dengan memberikan pandangan dan pemikiran mengenai tugas yang sedang mereka kerjakan. Selanjutnya, siswa berikutnya juga ikut memberikan kontribusinya. Demikian seterusnya giliran bicara bisa dilaksanakan arah perputaran jarum jam atau dari kiri ke kanan. C. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode keliling kelompok. 1. Setiap kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka. Yang kedua, ketika suatu kelompok mempresentasikan hasil dari deskripsinya, maka kelompok lain lebih bertanya dari hasil deskripsi materinya. Yang ketiga, setelah selesai dari kelompok yang satu, maka yang lain atau kelompok selanjutnya yang mempresentasikan dan bisa mengajukan pandangan dan pemikiran anggota lainnya. Yang keempat, kegiatan tersebut terus-menerus sampai kelompok yang terakhir yang dilaksanakan arah perputaran jarum jam. Selanjutnya D. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran keliling kelompok. A. Kelebihan. 1. Adanya tanggung jawab setiap kelompok. 2. Adanya pemberian sumbangan ide pada kelompoknya. Yang ketiga, lebih dari sekedar belajar kelompok. Yang keempat, bisa saling mendengarkan dan mengutarakan pendapat, pandangan, serta hasil pemikiran. 5. Hasil pemikiran beberapa kepala lebih kaya daripada satu kepala. Yang keenam, dapat membina dan memperkaya emosional. B. Kekurangannya. 1. Banyak waktu yang terbuang dalam pembelajaran keliling kelompok. Yang kedua, suasana kelas menjadi ribut. Yang ketiga, tidak dapat diterapkan pada mata pelajaran yang memerlukan pengayaan. Selanjutnya E. Model pembelajaran keliling kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe keliling kelas di mana masing-masing kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memamerkan hasil kerja
kerjanya masing-masing dan melihat hasil kerja kelompok-kelompok lain. Model pembelajaran komparatif tipe keliling kelas merupakan salah satu model pembelajaran di mana setiap kelompok menyajikan hasil diskusinya sesuai kreativitas masing-masing kelompok dan memamerkannya kepada kelompok lainnya yang akan secara bergiliran atau berkeliling ke lokasi setiap kelompok. Yang materi kedua, model pembelajaran tari bambu atau bambu dancing. Pengenalan model pembelajaran tari bambu atau bambu dancing. Metode bambu dancing adalah suatu teknik pengembangan metode inside outside circle. Pembelajaran diawali dengan pengenalan topik oleh guru. Guru bisa menuliskan topik tersebut di papan tulis atau dapat pula guru bertanya jawab apa yang diketahui peserta didik mengenai topik itu. Metode pembelajaran bambu dancing ini bertujuan agar peserta didik saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dalam waktu singkat secara teratur. Strategi ini cocok untuk materi yang membutuhkan pertukaran pengalaman, pikiran, dan informasi antara siswa. Konsep dari metode bambu dancing ini, meskipun namanya tari bambu, tetapi tidak menggunakan bambu, yaitu siswa yang berjajaran yang diibaratkan sebagai bambu. Selanjutnya B, langkah pembelajaran dengan metode tari bambu. 1. Tari bambu individu. A. Separuh kelas atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak berdiri berjajar. Jika ada cukup ruang, mereka bisa berjajar di depan kelas. B. Kemungkinan lain adalah siswa berjajar di sela-sela deretan bangku. Cara yang kedua ini akan memudahkan pembentukan kelompok karena diperlukan waktu yang relatif singkat. C. Separuh kelas lainnya berjajar dan menghadap jajaran yang pertama. D. Dua siswa yang berpasangan dari kedua jajaran berbagi informasi. E. Kemudian, satu atau dua siswa yang berdiri di ujung salah satu jajaran pindah ke ujung lainnya di jajarannya. Jajaran ini kemudian bergeser. Dengan cara ini, masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang baru untuk berbagi informasi. Pergeseran bisa dilakukan terus sesuai dengan kebutuhan. 2. Tari bambu kelompok. A. Satu kelompok berdiri di satu jajaran terhadap dengan kelompok lain. B. Kelompok bergeser seperti prosedur tari bambu individu di atas. Kemudian mereka saling berbagi informasi. C. Kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran tari bambu. 1. Kelebihannya terjadinya arah pertukaran informasi antara siswa sehingga memperkaya pengetahuan siswa. 2. Salah satu media siswa untuk belajar menyampaikan suatu informasi dengan benar sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa lainnya. Ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kerjasama antara siswa. Ini dapat dilihat ketika siswa menyelesaikan suatu permasalahan yang guru berikan. Keempat, meningkatkan toleransi dan rasa saling menghargai antar siswa ketika terjadi suatu perbedaan pendapat. Yang kelima, meningkatkan daya berpikir siswa karena nantinya siswa terlibat diskusi. Yang selanjutnya, kekurangan. 1. Jika jumlah siswa banyak, maka akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan diskusi hingga kembali ke pasangan awal. Yang kedua, untuk kelas yang memiliki siswa banyak, pengondisian kelas relatif sulit dan siswa rentan lebih banyak bermain. Baik, berikut saya tampilkan sumber referensi yang saya gunakan dalam penyusunan tugas ini. Saya menggunakan satu contoh skripsi dan dua jurnal. Yang pertama, Efran S. tahun 2017, penerapan model pembelajaran komparatif tipe keliling kelompok dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam sekolah menengah pertama, Negeri 46 Palembang. Ada juga dari
Raffi tahun 2016 penerapan metode pembelajaran bambu dancing dalam pembelajaran keliling dan luas segi 4 dan segi 3 untuk meningkatkan keterampilan. Yang terakhir ada dari Juraida tahun 2015 pembelajaran bambu dancing salah satu model comparative learning untuk meningkatkan proses pembelajaran IPS di sekolah dasar. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna sebagai tambahan ilmu bagi para pendengar. Dan saya mohon maaf jika selama presentasi ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pantun, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi, saya pamit undur diri. Terima kasih.